Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021. Saya akan membuat tutorial tentang bagaimana membuat soal tes atau ujian secara online dengan memanfaatkan Google Form. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada noise di rekaman video ini karena kebetulan ada tetangga yang menyelenggarakan khataman. Semoga hal tersebut tidak mengganggu tetapi malah menjadikan berkah bagi kita semua, terutama Bapak Ibu, dalam belajar membuat soal di Google Form. Baik Bapak Ibu, sebaiknya Bapak Ibu kalau menggunakan laptop itu menggunakan mouse, real mouse ya, bukan mouse yang ada di mousepad, bukan mousepad yang ada di laptop, tetapi menggunakan mouse USB. Mengapa harus menggunakan mouse? Supaya lebih mudah nanti dalam klik, double klik, kemudian klik kanan itu lebih mudah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membuat soal di Google Form, kita harus menyiapkan dulu file yang nantinya akan kita gunakan untuk input di Google Form. Tentu saja Bapak Ibu harus sudah punya soalnya dulu. Baiklah. Nah, file-file yang nanti akan kita input di Google Form itu harus kita tempatkan dalam satu wadah supaya lebih mudah dalam mengelompokkan. Karena mungkin nanti soal yang Bapak Ibu gunakan, yang Ibu pakai, yang Ibu buat, itu bukan hanya untuk ujian sekolah, tapi mungkin untuk ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir semester, sehingga nanti ada kelompok-kelompok tersendiri supaya mudah mengidentifikasi, mudah untuk mencari. Baiklah, kita buat dulu wadahnya. Wadah itu kita sebut dengan folder, wadah file yang nantinya akan kita input di Google Form. Nah, cara membuat wadahnya, wadah itu kita sebut dengan folder. Ya, folder. Biasanya lambang folder itu seperti ini. Ini lambang folder. Atau seperti ini lambang folder. Nah. Baik, kita buka nih disk PC. Kemudian kita lihat di C, D, E yang paling sedikit yang mana? Ya D. Bisa D, bisa E. Mengapa di D atau di E? Kalau nanti terjadi sesuatu terhadap sistem kita, itu file yang kita simpan tidak akan hilang. Baik, misalnya di D. Kita buka D, double klik D. Kemudian tempatkan kursor tanda panah ini, kursor itu di tempat yang kosong. Kemudian klik kanan, new folder, new, kemudian pilih folder ini, klik. Secara otomatis sudah terbentuk satu folder dengan nama new folder. Nah, nama new folder itu sudah ada blok warna biru. Kita harus mengganti nama ini supaya kita gampang untuk mengidentifikasi. Misalnya mau kita ganti dengan wadahnya itu adalah soal US 2021. Bagaimana menggantinya? Dalam posisi seperti ini, langsung ketik saja. Nggak usah diklik, nggak usah di apa-apa, langsung ketik saja. Misalnya soal, nah ini kok kecil, sebaiknya kapital. Kita ganti kapital. Soal US 2021. Kalau sudah begini, bisa tekan enter, bisa klik di sembarang tempat di luar ini, bisa di sini, misalnya diklik di sini atau tekan enter. Saya terbiasa enter. Nah, sudah terbentuk satu folder atau wadah
dengan nama soal US 2021. Kalau folder ini kita buka, ini masih kosong, empty, belum ada isinya. Nah, nanti kita tempatkan file-file yang akan kita gunakan untuk Google Form itu di sini. Karena kebetulan ini kita mau menyiapkan untuk soal ujian sekolah, maka kita gunakan foldernya, folder ujian sekolah. Ini, soal US 2021. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu membuat soal untuk PAS, ya buat folder lagi yang namanya PAS tahun berapa begitu, supaya gampang nanti mencarinya. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Kita tutup yang ini. Kita tutup. Selanjutnya kita buka file soal. Kita buka file soal. Kalau soal yang kita siapkan itu adalah hasil dari download, maka biasanya berada di folder download. Biasanya berada di folder download. Ini folder download. Tapi kalau kita sudah punya simpanan soal di tempat yang lain, bisa saja itu dibuka. Yang penting soal yang sudah kita siapkan kita buka, intinya itu. Di folder download, ini kemarin saya sudah mencoba download soal bahasa Indonesia. Ini kita coba, nih. Kita buka soal yang kita siapkan untuk ujian sekolah. Nah, di dalam soal yang kita download itu kebetulan saja sudah ada indikator US, ada indikator soal, kemudian ada bentuk soalnya. Ini adalah kisi-kisi. Jadi ini kisi-kisinya. Indikator US-nya apa? Indikator soalnya apa? Ini soalnya. Biarkan saja kisi-kisi, yang penting kita adalah soalnya. Nanti kita akan membuat soalnya. Soal nomor 1 ini mulai dari perhatikan paragraf berikut sampai dengan pilihan jawaban D. Ini yang akan kita ambil. Dalam soal ini, kalau kita perhatikan, ini ada teks, ini adalah teks. Kemudian ini juga teks. Ini juga teks. Tetapi yang ini, yang mulai ini, nah ini adalah gambar. Jadi ini ada teks, ada gambar, ada teks. Nah, kalau kita mau copy dari sini, kita copy. Itu nanti tidak masuk. Yang masuk hanya soalnya saja. Tapi gambarnya yang ini tidak akan masuk. Nah, bagaimana menyiapkannya? Kita bisa menggunakan snipping tool. Snipping tool seperti yang sudah-sudah ya. Kita lihat dulu di sini. Tampilan soal ini, kalau bisa jangan terlalu kecil. Misalnya ketika dibuka itu terlalu kecil begini. Ini nanti hasil gambarnya juga kecil. Sebaiknya ini ditampilkan 100%. Ini kan 40%. Nih, perhatikan di sudut kanan bawah. Ini 40%. Ini sebaiknya 100%. 100%. Nah. Boleh lebih. Tapi kalau lebih biasanya nanti akan besar. Gak apa-apa. Yang penting tercakup satu soal dalam satu layar. Kalau tidak tercakup satu soal dalam satu layar, ya diperkecil. Misalnya tampilannya seperti ini. Misalnya begini. Nah, ini kalau tampilan seperti ini kan tidak tercakup dalam satu layar. Kita perhatikan, kalau soal itu mulai dari sini, nah ini pilihan A, B, CD-nya tidak tampak. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kita sesuaikan, yang penting soal dalam satu layar tercakup. Nah, bisa 100, bisa 110. 100 misalnya. Nah, Bapak Ibu, ini gambar ini sebaiknya kita pertajam supaya lebih jelas. Karena kalau kita baca ini agak ngeblur. Bagaimana mempertajamnya? Gambar ini kita klik 2 kali. Klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tampilannya di atas berubah.
Kemudian pilih correction. Ini penajaman. Sharpen, soften ini penajaman. Pilih yang paling kanan, yang 50%. Sharpen 50%. Ini penajaman. Nah, sekarang sudah tajam gambarnya. Nah, kalau sudah, kita tempatkan kursor di bawah soal atau di atas soal. Mengapa tidak di soal? Nanti kursor yang lip ini, kursor yang ini nanti kalau kita crop menggunakan snipping tool, nanti akan muncul mengganggu jadinya. Jadi sebaiknya kita tempatkan di bawah ini atau di atasnya. Yang penting tidak berada di soal. Nah, kalau di soal ini nanti akan mengganggu. Baik. Selanjutnya kita manfaatkan snipping tool. Kita bisa mencari snipping tool itu dari sini. Ketik saja SNI, nanti akan muncul snipping tool. Ini snipping tool. Ini yang kita klik. Nah, nanti akan muncul jendela snipping tool ini. Baik, kita tutup dulu. Snipping tool bisa juga dicari melalui menu di sini. Jendela start ini. Start. Cari di bagian Windows Accessories di bawah. Windows Accessories. Windows Accessories ini diklik. Nanti akan muncul bagian-bagian dari Windows Accessories. Di sini ada snipping tool. Nah, ini. Jadi bisa menggunakan Windows melalui start menu ini, cari Windows Accessories, bisa melalui type here to search, pencarian. Nah, ini bisa saja di mana saja. Oke. Kita ulangi lagi. Kalau misalnya dari start menu, kita cari Windows Accessories, kemudian snipping tool. Nanti akan muncul nih snipping tool. Nah, untuk mengambil soal nomor 1, kita klik new nih, pada snipping tool ya, new. Kemudian kita ambil soal mulai dari kata perhatikan. Bapak Ibu tolong perhatikan tentang lambang tambah ini. Posisinya harus seperti ini. Nah, jangan sampai begini. Kalau begini nanti perhatikan itu hilang, nggak ikut. Jadi posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu salah mengambil gambarnya misalnya. Misalnya di sini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Misalnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tidak tampak, sebagian tidak tampak. Kalau salah mengambil seperti ini, batalkan saja, nggak ada masalah. Bagaimana pembatalannya? Ini tidak perlu disimpan, tapi cukup new lagi. New. Posisinya harus begini. Awal soal itu harus berada di bagian ke tanda tambah yang sebelah kanan bawah. Tanda tambah tapi bagian yang sebelah kanan bawah. Klik, tahan. Jadi mouse-nya itu klik, tahan, kemudian tarik ke kanan, tarik juga ke bawah. Nah, kalau misalnya secara tidak sengaja terjadi seperti ini, kemudian lepas, sehingga soalnya tidak lengkap, tidak masalah. Biarkan saja, buat lagi, new lagi. Buat new lagi, nggak masalah. Kalau salah mengambil nggak masalah. Buat new lagi. Sampai nanti pengambilan soal benar. Klik, tahan, tarik ke kanan, kemudian ke bawah. Nah, soal nomor 1 ini ya, soal nomor 1. Hasil crop snipping tool ini kita simpan. Cara menyimpannya, klik file nih. File, kemudian save as. Save as. Save as. Di mana kita mau mencarinya? Di mana kita mau menyimpan filenya ini? Nah, tadi kita membuat wadahnya di D.
D. Kemudian soal US. Nah, ini double klik. Nah, di sini secara otomatis namanya adalah capture.png. Ini kita ganti namanya. Bagaimana menggantinya? Diblok saja ini. Begitu diklik ini ngeblok. Atau diklik sembarang tempat paling kanan sini, klik di sini, geser ke kiri sampai penuh sehingga terblok. Kalau sudah terblok tinggal ketik saja. Supaya mudah mengidentifikasinya bahwa ini soal nomor 1, kita ganti namanya adalah 1. Soal nomor 1, kemudian US, bahwa ini adalah ujian sekolah, soal ujian sekolah. Kemudian mata pelajarannya bahasa Indonesia, DIN. Kalau bahasa Inggris ya silahkan, kalau matematika ya silahkan, terserah. DIN. Kemudian tanda hubung lagi, bisa diberi tahun. Bisa diberi tahun supaya bisa mengidentifikasi 2021. Kemudian tanda hubung lagi, sebaiknya diberi kunci jawaban. Maksud saya nama dari file ini adalah kunci jawaban. Kita lihat kunci jawabannya tadi apa? Di sini kita melihatnya di Word ini. Kuncinya adalah C. Nih. Kuncinya adalah C. Kita kembali ke snipping tool. Nah, ini diberi C. Nama terakhir ini adalah nama kunci. Kuncinya adalah C. Ini nanti akan tahu manfaatnya setelah kita input di Google Form. Setelah begini, simpan, save. Selesai. Soal nomor 1 selesai. Kita kembali, ini biarkan saja snipping toolnya, nggak usah ditutup. Kita kembali ke Word ini, yang di bawah ini. Ini biarkan saja, kita kembali ke sini, klik. Nah. Kemudian kita cari soal nomor 2. Di sini sudah ada pembahasan juga, pembahasan. Ini soal nomor 2. Soal nomor 2 itu dimulai dengan ini, bacalah kutipan teks berita berikut. Seperti tadi, ini ada teks, ada gambar, ada teks. Ini teks, ini gambar, ini teks. Nah, gambarnya ini supaya tajam, seperti tadi sama, diklik 2 kali, klik-klik. Ya, klik-klik sampai muncul tampilannya seperti ini. Tampilan menunya seperti ini. Kemudian klik correction. Nah, kemudian sharpen 50%. Paling kanan, pilih paling kanan. Nah, ini sudah tajam. Kemudian tempatkan kursornya di atas, di sini, atau di bawah sini. Yang penting tidak berada di dalam soal. Tidak di sini, tidak di sini, tidak di sini. Tapi bisa di bawahnya atau di atasnya. Kemudian kita kembali ke snipping tool. Ini tadi soal nomor 1, ini tadi soal nomor 1. Kita buat lagi new, yang baru, new snip. Klik new, seperti tadi, posisinya, nah seperti ini. Posisi tanda tambahnya seperti ini. Klik tahan, tarik ke kanan, ke bawah. Kalau sudah dirasa pas, baru dilepas. Nah, kemudian kita simpan. File, save as. Secara default nanti namanya tetap capture.png. Nah, untuk mengulang nama ini kita nggak perlu ngetik lagi. Klik saja ini. Klik yang file yang sudah ada di sini nih. Klik yang ada di sini, klik. Lupa nanti nomor 1 lagi. Jadi kita ganti. Begitu kita klik ini, kita tinggal mengganti saja soal ini nomor 2. Nomor 2. Kemudian di belakang sendiri ini kan C, tadi kuncinya C. Sekarang kita lihat kuncinya apa? Kuncinya B. Nih kuncinya B nih. Kita kembali ke snipping tool. Nih, kuncinya B. Ini kita hapus, backspace, B. Lalu simpan. Kita
selanjutnya membuat soal nomor 3. Kembali ke Word, ke soalnya ini. Soal nomor 3. Nah, kita perhatikan bahwa soal nomor 3 ini terpisah. Ada yang di halaman 2, ada yang di halaman 3. Nih, terpisah. Supaya soal ini menjadi satu, maka tempatkan kursor di awal soal yang akan kita snip. Di sini, berarti di sini. Di depan B. Di atasnya sebenarnya bisa juga. Tapi sebaiknya di sini di awal ini. Kemudian selanjutnya tekan enter. Enter. Nah, soalnya turun sehingga nanti akan bisa menjadi satu. Bisa menjadi satu dengan soal yang lain. Maksud saya bagian soal nomor 3. Baik Bapak Ibu, seperti tadi ini gambar. Supaya tajam gambarnya, diklik 2 kali, klik. Kemudian pilih correction, kemudian pilih sharpen, penajaman. Nah, demikian juga yang ini, klik, correction, sharpen. Nah, sehingga gambarnya tajam. Baik, kursornya tempatkan di bawah, karena kalau di atasnya nanti ada halaman kedua. Bawah supaya tidak mengganggu. Oke. Selanjutnya kembali ke snipping, sebelah kanan ini, snipping. Kemudian new. Nih, dari sini berarti kita dari sini klik, tahan, tarik ke kanan, tarik ke bawah. Kuncinya jangan diikutkan. Nah, kalau sudah dirasa pas, baru dilepas. Lepas. Selanjutnya kita simpan. File, save as. Kita klik saja salah satu, bisa ini, bisa ini. Misalnya ini, klik. Nah, kita tinggal mengganti saja ini. Klik di sini, ganti nomor 3. Kuncinya tadi kita lihat kuncinya, kalau kita lupa kita buka saja nih Microsoft Word-nya, nih, klik. Kuncinya B. Kuncinya B, kita kembali ke snip ini, snip. Kuncinya B. Nah, kebetulan sama, kuncinya B. Save, simpan. Kita lanjutkan soal nomor 4. Soal nomor 4. Nah, sama. Soal nomor 4 ini ternyata juga terpisah. Terpisah, ada di halaman 3 dan ada di halaman 4. Sama seperti tadi, tempatkan kursor di awal soal yang akan kita ambil. Di sini berarti. Klik, kemudian tekan enter. Enter. Nah, soalnya akan turun sehingga akan menjadi satu. Seperti tadi, jangan lupa gambarnya dipertajam dulu supaya tajam. Klik. Correction, penajamannya ambil yang paling kanan, paling tajam. Udah. Kemudian tempatkan kursor di bawah supaya tidak mengganggu. Kemudian ke snip nih, snip, klik. Kemudian new, membuat baru lagi. Kemudian dari sini kita ngambilnya dari sini. Klik, tahan, tarik ke kanan, ke bawah. Kemudian lepas. Kemudian kita simpan. Kalau sudah dirasa betul, bagus, pas, kita simpan. File, save as, klik salah satu, misalnya ini 3 ini, klik. Hanya klik ya, bukan double klik ya, hanya klik. Kemudian angka 3 ini kita ganti 4, karena ini soal nomor 4. Kemudian kuncinya ini kita ganti, kita lihat kuncinya nomor 4, kuncinya adalah C. Nah, kuncinya adalah C. Kita ke snip, kuncinya adalah C, berarti yang B ini kita ganti dengan C. Hapus B-nya, kemudian C. Nah, ini ya. Baru simpan. Save. Kembali ke Word lagi, yang ini, soal.
Kita soal nomor 5. Nah, soal nomor 5. Ini saya contohkan sampai 5 soal ya. Sama seperti tadi, soal ini terpisah. Ada yang di halaman 4, ada yang di halaman 5. Supaya menjadi satu, kita tempatkan kursor di awal soal. Di sini berarti. Di sini. Klik. Kemudian tekan enter beberapa kali sampai soal itu turun di halaman 4. Klik, klik, klik. Enter, 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 enter. Nah, sampai turun di halaman 4. Nah, ini adalah gambar. Gambar ini kita pertajam dulu. Klik, klik, double klik, 2 kali klik, klik, klik. Kemudian correction. Pilih penajaman yang paling kanan, yang ini, yang 50%. Klik. Kalau sudah, tempatkan kursor di bawah soal, di sini. Yang penting tidak di sini, tidak di sini, tidak di sini, tetapi di bawah soal atau di atas soal bisa. Supaya tidak mengganggu. Nanti soalnya kursor itu akan muncul kalau ikut di snip. Selanjutnya kita ke snip lagi, snip, new. Kemudian dari sini kita ambil, nah di sini klik, tahan, tarik kanan ke bawah. Nah, kita lihat posisi ke kanannya masih kurang sedikit. Nah, kalau sudah dirasa pas, baru dilepas. Lepas. Kita simpan, file, save as, klik salah satu, bisa nomor 1, bisa nomor 4, terserah nih. Yang penting nanti kita ganti soalnya nomor 5. Misalnya nih, klik. Nah, sudah klik, hanya klik ya, klik. Kemudian ini kita ganti, 4-nya kita ganti 5. Kuncinya, kita lihat kuncinya di sini. Kuncinya adalah do, D. Kita kembali ke snip ini. Kuncinya D, kita ganti C ini menjadi D. Kemudian kita simpan, save. Nah, kemudian ke Word lagi, lakukan semuanya, semua soal sampai nanti 50 soal. Nah, misalnya kita mau ambil soal yang nomor 50 ya. Soal yang terakhir. Anggap saja ini nomor 1 sampai 49 sudah selesai. Kita ambil soal yang terakhir. Soal yang terakhir. Soal nomor 50. Ini. Soal nomor 50. Soal nomor 50. Jangan lupa, ini gambarnya dipertajam dulu. Caranya klik-klik. 2 kali klik, correction, pilih penajaman yang paling kanan, klik, ya, tempatkan kursor di bawahnya atau di atasnya, jangan sampai di soal. Berarti kalau dalam posisi seperti ini di atasnya sini. Nah, kemudian snip, new, klik new, mulai dari ini, perhatikan ini, ikuti ke bawah sampai do. Kalau dirasa sudah cukup seperti ini, baru dilepas, lepas. Kemudian kita simpan, file, save as. Ini bisa ini nomor 50 berarti. Klik di sini, kita ganti ini nomor 50. Kuncinya, kita lihat kuncinya di sini di Word, kuncinya adalah A. Jadi nama ini kita ganti, yang C kita ganti A. A. Kemudian simpan. Nah, kalau sudah selesai sampai 50, berarti ini tadi sudah sampai 50 ya, sudah selesai. Tutup soal ini, kemudian tutup bagian Word ini. Kalau ada pertanyaan ini, karena kita tadi melakukan perubahan, kita enter, jangan disimpan. Jadi don't save, pilih yang don't save, ya, jangan disimpan. Nanti murat-marit kalau disimpan. Don't save. Selesai. Selesai sudah penyiapan soal. Kalau kita cek, kita lihat di folder D, di
D, kemudian soal US 2021. Nah, ini sudah ada soal nomor 1 sampai nomor 50. Ini anggap saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 50. Selesai sudah. Sampai di sini tutorial menyiapkan soal ujian sekolah selesai. Jadi ini baru menyiapkan saja Bapak Ibu ya. Baru menyiapkan saja, sudah selesai. Nanti akan kita lanjutkan tutorial yang selanjutnya, tutorial yang kedua, yaitu bagaimana menginput soal-soal yang sudah kita siapkan di Google Form. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat.